Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du Amma ba'du fa subhanakallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam ya man huwa fi 'uluwihi kain ya man huwa fi fi'li hamid ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. La tajibu niyatu idafati sholati lillahi subhanahu wa ta'ala wala niyatu ta'yin adadi rakaati wala niyatu istiqbalil kiblati wala niyatul adai awil qada'i bal kullu dhalika sunnatun kama qala sahibu safati zubat duna idhafatin lidhil jalali wa adadi rakaati wa istiqbali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Masih membahas tentang bab niat. Dikatakan la tajibu niyatu idhafati sholati lillahi subhanahu wa ta'ala wala niyatu ta'yini adadir rakaat. Tidak wajib ketika sholat kita niatkan sholat tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi niat lillahi ta'ala, usolli fardha zuhri misalnya, lillahi ta'ala, niat lillahi ta'ala itu tidak wajib. Sebab sholat yang kita lakukan secara otomatis memang itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita niatkan, ya kita sholat ya untuk Allah, bukan kepada yang lain. Kita sujud, kita ruku, kita qiyam, berdiri, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga niat lillahi ta'ala itu tidak diwajibkan, ya. Tapi kalau dibaca lebih bagus, diniatkan lebih bagus, ya. Artinya dibaca di dalam sigoh niat sebelum takbir. Nah, ya, hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Begitu juga di sini dikatakan jumlah rakaat, niat menentukan niat jumlah rakaat, arba' rakaatin, thalatha rakaatin, ya, atau rakaataini, ya, itu juga tidak wajib, ya. Usolli fardha zuhri arba'ah rakaatin. Nah, lafaz arba' rakaatin tidak wajib, sunnah, ya, sunnah. Kemudian wala niyah istiqbalil kiblah. Begitu juga niat menghadap ke kiblat juga sama, tidak wajib, hukumnya sunnah, ya. Usolli fardha zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, itu sunnah.
Kemudian wala niyatul adai, begitu juga niat melaksanakan sholat pada waktunya, adaan ya. Biasa kita baca adaan ma'muman lillahi ta'ala ya, di bagian akhir. Adaan itu menunjukkan sholat tersebut dilaksanakan pada waktunya. Atau niat qadaan, mengqadha sholat tersebut yang kita kerjakan sudah keluar dari waktu, imma disengaja atau tidak sengaja. Tidak sengaja masuk kepada uzur-uzur sholat. A'dzarus sholati ifnani dalam kitab Safinatun Najah. Uzur-uzur sholat ada dua, an-naum wa nisyan. Yang pertama ketiduran, nggak sengaja tidur, bangun sudah lewat waktu sholat tersebut. Tidurnya dari sebelum zuhur jam 12, kecapean tidur sesaat ya. Ada namanya tidur sunnah ya, qailulah. Kalau riwayat para ulama biasa jam 11 sebelum zuhur, ada juga yang setelah zuhur sesaat. Itu sunnah agar bangun dari tidur siang kita punya fisik kembali stabil ya. Dan dalam hadis dikatakan qilu fa inna syaitan la taqilu ya, atau fi riwayah qilu fa inna syayatin la taqilu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidurlah siang sesaat karena sesungguhnya syaitan itu tidak pernah tidur siang ya. Dia tidur jam 11, tahu-tahu bangunnya sudah asar jam 4 tanpa disengaja ya. Ulama menyatakan kalau memang itu menjadi kebiasaan, setiap hari tidurnya jam 11, bangunnya jam 4, maka terhitung dosa karena sudah menjadi rutinitas. Tapi kalau ada orang sesekali ya tidak rutin, mungkin kecapean, ada waktu itu tidur jam 11, gak sengaja bangunnya sudah jam 4, otomatis waktu zuhurnya sudah berakhir, maka ketika itu dia sholat zuhur qadha, niatnya qadhaan, ganti dengan adaan. Kalau adaan tepat pada waktunya, kalau qadhaan sholat tersebut sudah keluar waktu, dan itu tanpa disengaja ya. Dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Al-Luma' fi Asbabil Wurud ya, diceritakan waktu Nabi dengan sahabat melakukan satu perjalanan safarun tawilun ya, perjalanan yang jauh. Kemudian tiba waktu malam, kecapean semuanya. Nabi perintahkan kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, fi riwayah Nabi katakan, siapa yang tugas jaga malam? Ternyata Sayyidina Bilal yang mengangkat tangan. Kemudian Nabi katakan, wahai Sayyidina Bilal, nanti tiba waktu subuh bangunkan kita semua. Saat ini seluruh sahabat dalam keadaan kepayahan, kecapean. Kita semua tidur, tugas kamu ronda, jaga malam, begadang. Nanti tiba waktu sholat subuh, bangunkan kita semua. Itu pesannya Nabi. Kenyataannya Sayyidina Bilal juga ketiduran, sehingga matahari itu sudah terbit. Matahari sudah terbit, menyinari ya wajahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur, kemudian Nabi merasakan ada ya rasa sinaran matahari atau panas di wajahnya. Beliau bangun, ternyata matahari sudah naik. Matahari kalau sudah terbit berakhir waktu sholat subuh. Dan ini memang sengaja Allah membuat semuanya tertidur ya, bukan karena kelalaian ya, hasya wa kalla, tapi agar keluar hikmah, satu keterangan hukum. Orang kalau tidak sengaja ketiduran sehingga waktu sholat itu keluar, apa yang dia lakukan? Apakah sholat itu berakhir, tidak perlu dilakukan, ataukah harus tetap wajib dikoto? Maka Nabi ketika bangun, Nabi mengatakan,
aina Bilal? Ini sudah matahari sudah terbit. Tugasnya tadi jangan tidur, bangunkan kita semua ketika tiba waktu sholat subuh. Maka Sayyidina Bilal pun datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kenapa tidak bangunkan kita waktu subuh ini sudah lewat, matahari sudah terbit? Kata Sayyidina Bilal, ya Rasul, mohon maaf, saya juga ketiduran. Entah kenapa ya, kata Sayyidina Bilal, entah kenapa saya mengalami rasa ngantuk yang luar biasa yang belum pernah saya alami. Nah ini berarti tidak apa? Allah Ta'ala buat ya. Sayyidina Bilal juga tertidur. Nah, kemudian Nabi katakan apa? Baik, kalau begitu wudu. Semua wudu. Setelah wudu, Nabi mimpin sholat. Ya, sholat subuh. Subhanallah, matahari itu mukjizat ya. Matahari itu dia mundur sesaat. Nah, tapi kasus tersebut seakan-akan sudah lewat waktu. Ya, realitasnya memang sudah lewat waktu, tapi mukjizat Nabi sholat harus pada waktunya. Jadi mukjizat matahari ditarik mundur. Ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi sholat subuh, selesai sholat baru matahari itu terbit lagi. Dan itu disaksikan oleh seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mukjizat. Nah, setelah itu Nabi memberikan pesan kepada seluruh sahabat dan terkhusus kepada kita umatnya. Kata Nabi, keluarlah hadis ya, man nama anis salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Fi riwayah falyusalli idza dzakaraha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ketiduran sehingga waktu salat lewat atau dia lupa sehingga waktu sholat itu pun terlewatkan, maka hendaklah dia sholat di saat dia mengingatnya. Inilah dalil ada yang namanya qada sholat. Dan peristiwa ini menjadi hikmah bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan sekalipun sudah keluar waktu. Dia bagaikan hutang. Ya, itu orang yang murtad, naudzubillah min dzalik. Murtad dari agama Islam, dia sudah Islam kemudian keluar dari agama Islam. Seandainya dia kembali ke dalam agama Islam 20 tahun setelah dia murtad, maka tuntutan dia wajib mengqadha selama 20 tahun. Dan kewajiban itu berlaku bukan hanya sholat tapi seluruhnya, puasa, zakat, itu menjadi beban hukum baginya. Nah, kasus yang sama terjadi. Itu diceritakan oleh Syekh Al-Ghadi Yusuf An-Nabhani ya, dalam kitab Hujjatullah, kumpulan-kumpulan mukjizat Nabi ya. Nabi tidur di pangkuannya Imam Ali bin Abi Thalib pada satu hari ya. Nabi meletakkan kepalanya di atas pangkuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Sayyidina Ali belum sholat asar, tapi Nabi datang kemudian tidur di pangkuan Imam Ali ya. Mungkin Imam Ali ada satu tugas yang disampaikan atau diperintah oleh Nabi ya, sehingga rencananya kembali sholat asar ya bersama istri beliau, tapi Nabi sudah datang terlebih dahulu. Kemudian terjadi obrolan singkat, Nabi tidur di pangkuannya Imam Ali. Nah, Nabi tertidur waktu itu. Sayyidina Ali gak berani membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tidur cukup lama sehingga sudah mendekati waktu maghrib. Kembali lagi, ini bagian dari perencanaan Allah sehingga keluar hikmah dan ilmu. Nah, Nabi terbangun, sudah tiba waktu maghrib. Kata Nabi, kamu sudah sholat asar? Kata Imam Ali, belum sempat saya sholat asar ya Ustaz, karena engkau tidur di pangkuan saya gak berani bangunkan. Kata Nabi, kalau begitu wudu ya, kembali wudu, nanti sholat. Ada istilah sholat itu diulang. Hukum dalam fikih itu boleh. Saya sholat zuhur, sudah melaksanakan sholat zuhur, kemudian saya ulangi lagi sholat zuhur berjamaah, boleh, nggak dilarang. Nah, itu dilakukan oleh Nabi SAW.
Akhirnya Nabi mengatakan, saya temani kau sholat berjamaah, sholat asar. Matahari kembali mundur naik ke atas. Jadi sholatnya bukan qadaan, adaan, karena kembali mundur masuk waktu asar. Selesai sholat asar, baru kemudian matahari itu kembali tenggelam, tiba waktu maghrib azan. Nah, itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu bukan hal yang mustahil terjadi. Ya, ini langit juga mukjizat. Langit, tiangnya di mana langit? Semua atap harus ada tiang. Tapi dia gak ambruk ke bawah, alhamdulillah. Allah katakan dalam Al-Quran, kami bangun langit bila imad. Sudah jelas Allah katakan, langit itu kami bangun wa banainahu bila imad. Fi tafsir Bagawi, kami bangun langit bila imad. Antum cari tiangnya gak akan dapat. Allah sudah bilang kami bangun langit tanpa tiang, tapi dia bisa tetap menjadi atap. Nah, itu mukjizat, tapi karena sudah menjadi hal yang biasa sehari-hari, sehingga itu kita anggap sesuatu yang biasa. Padahal kalau kita renungkan, itu luar biasa. Ya, matahari gak pernah telat terbitnya, tenggelamnya, gak pernah salah tempat. Ya, sejak dari awal sampai akhir, kecuali nanti Yaumul Qiyamah, ya, dia terbitnya dari barat. Terbit dari barat digambarkan oleh para al-mufassirun, waktu itu suasananya malam terus. Jadi orang tidur bangun, masih malam, padahal sudah siang itu. Tidur lagi, malam lagi. Nah, itu Allah ceritakan di surat Az-Zalzalah. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia ketika tidur bangun malam lagi, tidur bangun malam lagi. Wah, mengerikan tuh waktu itu tuh. Akhirnya mereka mengatakan, apa yang terjadi ini? Wa qala al-insanu ma laha. Ternyata matahari dari barat. Mau selesai, mau tobat terlambat tuh. Waktu tobat berakhir pada waktu itu. Kemudian setelah itu terjadilah hari kiamat. Ya, dalam surat Al-Haqqah dikatakan, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, orang-orang yang hidup di dunia, mereka taat, tiba masuk surga, silakan makan minumlah, karena dahulu kalian di dunia melakukan amal yang baik. Diberikan kitab lewat tangan kanan mereka, kitabiah, ya, yang diberikan tangan kanan selamat. Fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah qutufuha daniyah. Dia hidup dalam surga, dia menyenangkan, gak ada sumpah, adanya kebahagiaan yang abadi. Kemudian didekatkan buah-buah kepadanya untuk dia petik. Tapi yang celaka, yang diberikan kitab dia terima dengan tangan kiri. Ya, dia katakan, ini kitab apa? Ma'adri hisabiyah. Ya laita kanat qadiyah halaka anni. Ya, ma'agni halaka anni hisabiyah, halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan halaka anni sultaniyah, saya binasa ini dengan kitab tangan kiri. Kemudian Allah jawab, itu sebab apa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sebab mereka imannya kurang yakin kepada Allah yang Maha Agung ketika hidup di dunia. Itu orang kalau yakin gak mungkin akan melakukan pelanggaran. Ya, pasti dia berusaha untuk taat. Nah, ini penyakit, kata Imam Muhammad Al-Bagir, penyakit yang membuat kita tidak melaksanakan kewajiban Allah. Kata Imam
Muhammad Al-Baqir sebabnya dua, al-kasal wa dojar, rasa malas dan bosan. Kata beliau, iyyaka wal kasala wa dojar fa innahuma miftahu kulli syarr. Hati-hati kamu dengan dua sifat jelek, malas dan bosan. Sesungguhnya dua sifat ini kunci pembuka seluruh keburukan. Man kasal lam yuaddi haqqa wa man dojar lam yasbir ala adai haqqin. Orang yang malas, dia tidak akan mengerjakan kewajibannya. Malas, ya. Yang punya sifat bosan tidak akan sabar dalam melaksanakan kewajibannya. Itu. Nah, dua sifat ini wajib dihilangkan. Ya, al-kasal wa dojar. Nabi minta pelindungan dari sifat ini. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Itu doanya Rasul. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat lemah dan malas. Nah, ini bukan untuk Nabi doa ini. Ada diijazahkan bagi umatnya, ya. Al-kasal wa dojar. Na'udzubillah. Baik. Nah, jadi niat-niat tadi itu semua sunnah. Niat lillahi ta'ala sunnah, kemudian arba' raka'atin sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, adaan sunnah, kemudian selebihnya itu wajib. Yang wajib itu apa? Usolli fardha, nama sholat maghrib, ya. Selebihnya itu sunnah. Tapi bukan berarti sunnah kita main tinggal-tinggal aja atau meremehkan. Nah, ini berbahaya juga. Oh, sunnah ini saya mau kerjakan yang wajib aja deh, nggak perlu sunnah-sunnah. Hati-hati. Ala Imam Ghazali pernah mengatakan, ya, di dalam kitab Al-Arba'in Al-Asl, dikutip oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan dalam perkara ibadah, fala a'rif li tariki sunnah wajhan illa kufran khafiyya au humqa jaliyah. Dalam masalah ibadah kemudian kita meremehkan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ibadah, saya tidak mengetahui hal ini bagi orang yang sengaja meninggalkan sunnah satu alasan kecuali dengan dua yang saya pahami. Yang pertama, orang itu tersimpan kekafiran yang tersembunyi, kufran khufiyah. Jadi orang yang selalu meremehkan sunnah Nabi, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan ada kekufuran yang tersembunyi dalam hatinya, kufran khufiyah, atau humqa jaliyah, kedunguan yang jelas. Humqa itu kedunguan, jaliyah yang sangat jelas. Jadi gak boleh kita menganggap remeh sunnah. Kalau kita mampu kerjakan, kerjakan. Tapi kalau kesulitan, misalnya itu terlalu panjang tuh, sholli fardhu maghribi 3 raka'atin, ya, mustaqbilal kiblatin adaan ma'muman billahi ta'ala, merepotkan dia, nah itu lain halnya. Tapi kalau dia mampu untuk niat seluruhnya, maka dikerjakan, dapat fadilah besar, ya, fadilah besar mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan la yuhibbukallah illa ittaba'ta habibahu zahiran wa batinan wa ata'tahu amran wa ajabtahu da'watan wa athartahu taw'an. Ya. Allah tidak akan mencintai engkau terkecuali engkau mengikuti kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin, dan engkau harus mentaati perintahnya. Wa saddaqtahu khabara, dan kau percaya semua berita yang disampaikan olehnya, dan engkau menjawab dakwanya, dan engkau mendahulukannya atas segala sesuatu secara sukarela.
Itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Jadi sunnah semampu kita usahakan kerjakan itu. Nah, kemudian musannif mengatakan di sini, idza kana musalli ma'muman fayajibu alaihi an yanwi al-jama'ata awil iktida awil ma'mumiyah. Apabila seorang yang salat itu berposisi sebagai makmum, maka wajib baginya niat salat berjamaah. Jadi kita menjadi makmum wajib niat makmuman. Kalau kita tidak niat, kemudian sudah berlalu satu rukun salat dan jaraknya cukup panjang penantian tersebut tanpa kita niat, maka salat kita batal. Karena gak jelas dia ikut siapa. Kemudian di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan, hati-hati di dalam menta'yin imam. Ta'yinul imam. Ta'yinul imam artinya dia menentukan imam itu siapa dalam hatinya, niat. Begini maksudnya. Habib Alwi menjadi imam misalnya. Biasa di sini Habib Alwi imam. Tahu-tahu saya datang jadi makmum. Oh, saya niat dalam hati ya, saya niat imam kepada Habib Alwi. Itu namanya ta'yin imam ya. Sudah menentukan orangnya. Ternyata habis sholat karena saya di belakang, salam selesai, ini imam menghadap atau bangun, ternyata orang lain, memang fisiknya sama, tapi orangnya bukan Habib Alwi, orang lain, maka sholat saya gak sah. Karena saya mentakyin imam Habib Alwi, ternyata yang imam bukan Habib Alwi, makanya gak perlu ditakyin, imaman saja deh, selesai. Oh, ini biasanya Habib Alwi ya, saya mau jadi makmumnya Habib Alwi. Itu niat dalam hati. Allah. Ternyata orang lain, batalat sholat itu, sholatnya batal karena niatnya tidak sesuai orangnya yang diniat-niatkan. Nah, jadi niat makmum wajib, atau niat sholat berjamaah, niat iktidak mengikuti, atau niat menjadi makmum ya, bisa niat bukan makmuman tapi saya niat sholat jamaah. Boleh, saya niat iktidak mengikuti imam tersebut, boleh. Fa idza lam yanwi wa taba'a imamah ba'da intizari fi ruknin wa tala dzalika intizar batalat salatu. Apabila dia tidak berniat dan mengikuti imam sesudah penantiannya satu rukun dan panjang penantian itu, salatnya batal ya, karena gak jelas dia ikut siapa. Beda dengan imam. Imam gak wajib niat jadi imam, makmum yang wajib ya. Imamnya sunnah, imaman ya, biasa dikatakan imaman lillahi ta'ala, itu sunnah bagi imam, tapi makmum wajib, makmumnya wajib. Dan seandainya kita lupa niat menjadi makmum, kita langsung takbir atau ihram ya, sudah baca Fatihah lagi, tadi belum niat menjadi makmum, boleh saat itu juga kita dalam hati niat jadi makmum. Beda kalau niat sholat tadi ya, ya Allahu Akbar, ternyata belum niat usolli fardhu dhuhri tadi, nah, itu batal, gak boleh. Dia harus yajibu an niat gornun niat bit takbir, yajibu gornun niat bit takbir. Kalau niat sholat tadi wajib digandengkan dengan takbir, tapi kalau niat jadi makmum tidak wajib digandengkan dengan takbir, yang penting tidak melampaui satu rukun. Nah, jadi lupa niat jadi makmum boleh dalam sholat, dalam hati jadi makmum, selesai niat makmum, jangan dilafatkan, batal, makmuman lillahi ta'ala, selesai ya, karena lafat itu harusnya sebelum takbir ya, dalam hatinya boleh di dalam sholat, tapi melafatkan tidak boleh di dalam sholat, kecuali bacaan Al-Quran di saat berdiri. Nah, jadi katakan demikian.
Wala tajibu niyatu indal ihram, tadi ya, saya katakan niat jadi makmum tidak wajib diniatkan di saat takbiratul ihram. Artinya setelah takbir juga masih memungkinkan kita niat menjadi makmum. Hadza binisbati lil ma'mum, amma binisbati lil imam fa niyatun manduba liyahsul ala fadilatul jamaah. Ini kaitannya orang tersebut posisinya sebagai makmum, adapun dia sebagai imam maka niatnya menjadi imam sunnah agar dia mendapatkan fadilah salat berjamaah. Dan imam niatnya wajib niat menjadi imam itu di empat salat. Yang pertama al-jum'atu, salat Jumat. Nah, ini kasusnya beda nih. Kalau dia menjadi imam salat Jumat wajib niat menjadi imam. Imaman jadi wajib. Ya. Kemudian yang kedua al-mu'adah, salat yang diulangi kembali. Ya, salat berjamaah sama-sama misalnya, ternyata salah kiblat. Sudah selesai salat ada yang kasih kabar kiblatnya bukan ke sana, salah. Maka salat ini diulang kembali. Niatnya menjadi imam wajib. Yang ketiga menjamak sholat karena hujan. Yang keempat sholat yang diniatkan, ya, nazar, ya, sholat yang dinazarkan, maka statusnya menjadi wajib sekalipun sholat sunnah karena sudah dinazarkan. Maka niat menjadi imam kalau dilakukan berjamaah itu hukumnya wajib, ya. Tapi ada kalau yang nazar ini dia tidak niat menjadi imam, para ulama mengatakan masih sah tapi dapat dosa, ya, sah tapi dapat dosa. Maksudnya dikatakan di sini ilal manzura fatasihu ma'al ism, kecuali solat yang dinazarkan maka solatnya sah tapi disertai dengan dosa kalau dilakukan dengan sengaja. Idza arada yusalli qasran fi safar wajib niyatul qasri 'inda al-ihram, fa idza lam yanwi 'indahu wajib al-itmam. Apabila dia ingin sholat qasar di saat safar, sholat qasar itu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dia hanya berlaku di sholat yang 4 rakaat. Wajib niat qasar di saat apa? Takbiratul ihram. Ternyata kita takbiratul ihram lupa niat qasar padahal lagi safar ini. Maka tidak boleh kita sholat qasar, harus sholat sempurna karena tadi belum niat, gitu. Di dalam kitab Al-Muyassar fil Fiqh, ya, fi madhab Syafi'i, itu dikatakan kita kalau safar marhalatain, ya, atau safar yang jauh, ulama beda pendapat 90 km atau 80 km itu terjadi khilaf. Tapi perjalanan jauh kita lakukan 90 km. Sudah dibolehkan kita mengqasar. Kita berada misalnya di satu wilayah, di satu masjid yang tentu imamnya ini mukim, sholat sempurna. Kita ikut jadi makmum, tapi niat kita mau qasar. Bagaimana hukumnya? Hukumnya nggak boleh, sebab imamnya belum selesai, kita sudah selesai duluan, ya. Assalamualaikum, masih lanjut. Tapi kalau yang qasar ini menjadi imam, sedangkan yang sholat sempurna tadi menjadi makmum, boleh. Makanya minta izin, saya mau jamak ini, boleh saya imam? Boleh, silakan, ya. Cuma kadang-kadang nggak paham, lainnya jangan. Ya. Ini kasih imam tetap saja, enggak, saya mau jamak qasar. Karena posisinya ketika dia yang jamak qasar, dia menjadi imam, otomatis ketika dia selesai 2 rakaat, kan yang makmum sisa nambah 2 rakaat. Sah. Tapi kalau kebalik ya sah. Makmumnya qasar, imamnya sholat sempurna. Kenapa tidak sah? Lah imamnya belum selesai, dia sudah selesai sendiri. Ini makmum yang kurang ajar. Ya. Pemimpinnya belum selesai, dia sudah bubar. Makanya dalam fikih tidak boleh begitu. Bolehnya posisinya sebagai imam. Baik.
Ar-ruknu tsani takbiratul ihram. Rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Wa hiya qaul Allahu akbar. Takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu akbar. Wa summiyat bidzalika li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalami wa ghairi dzalik. Dinamakan takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Arti takbiratul ihram takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya menjadi haram. Maka dikatakan di sini dinamakan takbiratul ihram karena sesungguhnya dia mengharamkan sesuatu yang sebelumnya itu halal, seperti makan. Kita makan halal, makanan halal ya, kita makan halal. Makan nasi halal. Tapi ketika ada nasi yang tersisa, kemudian di saat sudah takbiratul ihram, kita telan haram. Kenapa haram? Karena membatalkan sholat. Jadi saya pertegas, makan, minum tidak membatalkan wudhu. Mau makan sebanyak apapun wudhu gak batal. Tapi makan dan minum ini membatalkan sholat, bukan membatalkan wudhu. Nah, sehingga orang ketika sholat, kita kan dikasih sunnah wudhunya kumur-kumur. Salah satu fungsi kumur-kumur untuk menghilangkan sisa-sisa makanan di mulut kita, jangan sampai ada yang tersisa. Tadi habis minum kopi, Bib, tiba-tiba buru-buru langsung sholat, ya, jadi imam lagi ya. Ternyata pas takbir telan ludah rasa kopi, batal, selesai, batal. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa adalah masalah konsumsi mufattirat, itu juga membatalkan sholat. Nah, sekarang pertanyaan, ukuran makanan yang sudah cukup bisa membatalkan sholat, itu dalam kitab-kitab fikih, termasuk fatwanya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam At-Taqrirat yang saya baca kitab ini. Beliau katakan sim-sim seukuran biji wijen itu kalau ditelan sudah batal. Itu biji wijen sangat kecil. Nah, jadi kalau ketika sholat dipastikan mulut kita ini bersih. Tapi kalau telan ludah gak batal, karena dianggap ludah itu sesuatu yang masyaqqah. Yang pertama, sulit dihindari ya. Yang kedua, ludah itu dianggap masih bagian dalam tubuh, karena dia tidak dari luar masuk ke dalam, dia dari dalam memang. Kecuali ludahnya dikeluarkan, tarik lagi, batal. Puasa juga batal ya. Yang membatalkan itu dahak, lendir membatalkan ya. Lendir membatalkan puasa, juga bisa membahayakan sholat, bisa membatalkan sholat. Itu gaulnya Imam Romli dalam kitab Al-Fawaid ya, Mardiyah, nah, kitabnya ya, Al-Fawaid Mardiyah. Wal kalam wa ghairi dzalik, juga berbicara bisa membatalkan sholat dan lain sebagainya. Itu ya, syurutut takbiratul ihram. Nah, ini syarat-syarat takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram ini memiliki syurut? Karena wajib dia, wajib dibaca. Yang pertama, an yusmi'a nafsahu hurufaha, diri sendiri mendengar bacaan takbir tersebut per hurufnya. Jadi nggak boleh kita takbir, ini berlaku kepada imam dan makmum. Jangan kita takbiratul ihram nggak ada suara, nggak sah. Dia harus dilafadzkan. Bahkan Ibnu Muflih dalam mazhab yang lain mengatakan harus gerak ini dagu, bibir, itu isyarat sedang baca. Allahu Akbar, minimal an yusmi'a nafsahu, dia mendengar sendiri bacaannya. Allahu Akbar, jangan diam, diam nggak sah. Ini syarat pertama. Syarat kedua, antakuna halatal qiyam fil fardi, posisi takbir
dalam keadaan berdiri sempurna. Ini yang masbuk nih kadang-kadang. Lagi lari sudah Allahu Akbar. Karena mau buru-buru, takut terlambat ini sholat. Dari sana dia sudah takbir Allahu Akbar. Masuk ke saf, nggak sah. Harus posisi sudah berdiri sempurna baru Allah. Makanya gak perlu lari-lari. Kan kalau ketinggalan sisa nambah lagi apa susahnya. Kata Nabi dalam hadis, kalau kalian telat sholat di masjid, jangan kalian lari. Kata Nabi, kalau kalian dapati ya sudah ikut rakaat tersebut. Tapi kalau kalian ketinggalan ya tambah setelah sholat selesai. Itu. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah. Lafaz takbir ini harus menggunakan bahasa Arab. Dan itu semua rukun gauli wajib pakai bahasa Arab. Yang keempat, at-tartib fiha. Lafadznya harus berurutan. Allah dulu baru akbar. Jangan akbar Allah. Tartib. Allahu akbar. Yang kelima, an-nutqu bilafdzil jalalah. Wajib mengucapkan lafadz jalalah. Lafadz jalalah itu lafadz Allah. Nggak boleh pakai sifatnya. Ar-Rahmanu akbar, Ar-Rahimu akbar, nggak boleh. Lafadz Allah wajib disebut lafdzul jalalah. An-nutqu bilafdzil akbar. Mengucapkan dengan lafadz akbar juga wajib. Tuh. Allahu akbar. Akbar ini gak boleh diganti, Allah gak boleh diganti. Ada ulama menjelaskan di kitab Nalir Roja, kalau nambah sifat masih boleh. Allahu Rahman, ya. Allahu Ar-Rahman Akbar, masih boleh. Cuma kan gak lazim kan, bikin kacau di masjid ini. Jadi kadang-kadang sesuatu yang boleh bukan berarti diamalkan, ya. Kita juga melihat kebiasaan. Dan memang dianjurkan Allahu Akbar. Kalau bilang boleh ya boleh tambah sifat. Tapi kan tidak lazim. Ya, para imam dulu mereka menghindari itu. Jangan sampai ada problem gitu. Yang sudah berjalan baik itu diteruskan saja. Nah, dalam riwayat dikatakan al-fitnah naimah. La'anallah man aiqadhaha. Fitnah itu tidur. Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah. Ya. Yang ketujuh, ada mumaddi hamzatil jalalah. Ini penting. Tidak boleh memanjangkan hamzah, huruf hamzah di lafaz jalalah. Ini bedanya hamzah dengan alif apa? Ini masih banyak yang bingung juga. Alif dengan hamzah bedanya apa? Kalau bisa dibaca a dalam bentuk seperti alif, itu namanya hamzah. Alif gak bisa dibaca. Alif tugasnya hanya memanjangkan bacaan. Ya. Qala. Nah itu alif tuh. Qala. Ja'a. Alif. Tapi kalau akala, nah, seakan-akan alif di muka. Itu bukan alif, itu hamzah. Ya, jadi kalau bisa dibaca hamzah, tidak bisa dibaca fungsinya memanjangkan, namanya alif. Nanti kalau kajian nahwu ada namanya wasol dan macam-macam itu dipanjang. Nah, kata a itu gak boleh panjang. Allahu Akbar boleh. Itu berubah makna menjadi apa? Mempertanyakan Allah itu maha besar. Apakah Allah itu maha besar? Kalau hamzahnya dipanjangkan, Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar? Gak boleh dipanjangkan hamzahnya langsung. Allahu Akbar, yang panjang bukan hamzah, lamnya. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Yang ke-8, tidak memanjangkan huruf ba, ada mumaddil ba. Allahu Akbar, banyak panjang. Allahu Akbar, nggak ada mat di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Yang ke-9, adamu tasydidil ba, nggak boleh mentasydid huruf ba. Tasydid artinya Allahu Akbar,
Akbar. Berarti bibir jangan ditutup. Allahu Akbar. Jangan ditutup lama. Kalau ditutup lama ditasydid. Allahu Akbar. Yang ke-10, al-muwalatu bainahuma. Syarat takbiratul ihram yang ke-10, lafaz Allah dan dengan akbar harus berkesinambungan, bersambung, enggak boleh ada spasi. Enggak boleh Allahu Akbar. Allahu Akbar, enggak boleh. Sambung. Allahu Akbar. Yang ke-11, panjang juga ya syaratnya. Tapi tidak boleh memanjangkan alif jalalah lebih daripada 7 alfat. Itu alfat. Wa mayusya 14 harakat, melebihi sama dengan 14 harakat. Memanjangkan alif jalalah lebih dari 7 alfat. Baik. An-la yazida yang 12, tidak boleh menambahkan, melebihkan huruf waw di antara keduanya. Tidak boleh menambah huruf waw di antara keduanya. Allahu Akbar, nah itu wah. Allahu Akbar itu enggak boleh. Itu ada huruf waw. Allahu Akbar, Allah dan Maha Besar. Mura'atu hurufnya an la yubdila harfan bi harfil akhar. Huruf-hurufnya jangan sampai berubah. Itu. Yang ke-15, ayyadkhula waqtu fi muwaqqati, dibacanya pada waktunya. Fil muwaqqati, waktu masuk pada waktunya, muwaqqati. Yang 16, antaktarina bin niat, harus takbir itu digandengkan dengan niat. Yang ke-17, takhiru takbirul ma'mum ani takbiratul imam, mengakhirkan takbir makmum dari takbir imam. Jadi tunggu imam baca takbir selesai baru makmum baca. Jangan imam dulu, makmum dulu, atau bersamaan. Imam Allah, dia juga sama-sama Allahu Akbar. Tunggu selesai, imam selesai baca takbir baru makmum membaca takbir. Dan yang ke-18, ayyakuna mustaqbilal qiblah, dia membaca takbir posisinya sudah menghadap ke arah kiblat. Kita sholat ini yang wajib menghadap kiblat apa? Muka, ataukah kaki, ataukah lutut, ataukah perut, ataukah dada? Dada, bukan wajah, bukan. Dada yang wajib menghadap kiblat. Ya. Ada orang sakit leher, kasihan. Maksudnya ini kepalanya begini. Coba kalau harus wajah itu menghadap kiblat, badannya kemana, wajahnya. Tapi kalau dada selesai. Iya. Memang syariat ini disetting tidak menyusahkan umatnya, umat yang melaksanakan syariat tersebut. Jadi dada ini yang wajib. Ya, walaupun doa istiftah itu menyebut inni wajjahtu wajhi, tapi itu bab ilmu balaghah, menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Kenapa ini disebut wajah? Karena anggota tubuh yang paling mulia itu wajah, makanya disebut wajah. Tapi bukan dalam kasus bahwa wajah itu yang wajib menghadap kiblat, tapi bagian dada. Baru takbir ketika dada ini sudah menghadap kiblat. Yang ke-19, an la yaksida bi takbir ghaira shalah, itu dia tidak bertujuan takbir kecuali memang untuk sholat. Takbirnya memang untuk sholat, bukan takbir yang misalnya dia mau takbir pas hari raya, kan Idul Fitri ada sunat Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar, Allah, nggak bisa. Takbirnya harus takbir sholat, bukan takbir di luar sholat, ya. Subhanallah, detail sekali fikih. Yang terakhir 20. Ini saya juga lupa tadi syaratnya kebanyakan, ya. Tapi bukan berarti nanti mempersulit tuh. Ini kan ceritanya disuruh orang yang sudah faqih, sudah belajar, faham itu.
Yang sudah belajar tidak mungkin dia bisa kuasai semua itu dengan sempurna. Paling enggak dia sudah berusaha untuk belajar, sudah berusaha melakukan itu. Ya, kita punya lidah saja settingannya beda dengan lidah orang Arab. Kalau orang Arab masalah begini, yang masalah bacaan otomatis mempermudah mereka, karena itu bahasa mereka sehari-hari. Mereka tahu mana yang tepat, mana yang. Tapi kita ini kan sehari-hari menggunakan bahasa kita Indonesia, sehingga lafaz semacam ini kadang-kadang mempersulit walaupun hanya 2 kata. Allah 1 kata, akbar 2. Tapi susahnya bukan main, pakai syarat sampai 20 syarat. Ya. Yang terakhir an yaqta'a hamzah akbar fayantiku bi hamzah. Dia memutuskan hamzah di akbar, lafaz akbar, lalu dia mengucapkan dengan hamzah yang berikutnya ya. Apa maknanya itu? An yaqta'a hamzatal akbar fayantiku bi hamzah. Nah, ya, oh ini masalahnya masih hubungan dengan wasal juga tadi itu. Ya. Allahu akbar. Ayaqta'a hamzah akbar fayantiku bi hamzah. Jadi jangan putuskan tadi antara lafaz Allah dengan akbar ya. Ini dipertegas. Nah, ini 20 syarat takbiratul ihram. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.